Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Verhal. Berita misteri kali ini akan mengungkap siapa sejatinya Fir'aun yang belakangan ini menjadi ramai setelah seorang budayawan, M.H. Ainun Najib, menyebut negara kita sudah dikuasai oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Meski M.H. tak menyebut siapa yang dia maksud, namun netizen sudah bisa menyimpulkan sendiri bahwa siapa sosok yang disebut sebagai Fir'aun, siapa yang mirip dengan Haman, dan siapa yang mirip dengan Korun. Pernyataan ini membuat geger di media sosial. Semua orang berbicara tentang Fir'aun. Muncul kontroversi, ada yang setuju dan ada yang menentang. Yang setuju menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh MH adalah mewakili pikirannya dan mewakili apa yang dirasakan oleh rakyat. Sementara mereka yang menentang mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh MH ini adalah ngawur, tidak berdasarkan fakta, dan sudah keterlaluan. Saya tidak tertarik untuk membahas masalah kontroversi tersebut, tapi saya lebih suka membahas mengenai siapa sejatinya Fir'aun. Apakah Fir'aun benar-benar jahat seperti yang digambarkan dalam kitab suci dan yang diimajinkan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia pada umumnya? Simak tayangan ini untuk mengetahui siapa sejatinya Fir'aun, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Sebelum membahas mengenai Fir'aun, kita bahas dulu mengenai Korun. Korun ini adalah seorang saudagar kaya yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Menurut beberapa riwayat, ia adalah salah satu dari kerabat Nabi Musa. Tak hanya banyak harta, Korun juga termasuk orang yang berilmu. Ia adalah ahli kitab Taurat selain Nabi Musa dan Harun. Korun dikenal sebagai sosok multitalenta. Ia dijuluki Munawir karena kemerduan suaranya dalam membacakan kitab Taurat. Selain itu, ia juga laki-laki yang lihai dalam berbisnis dan mengetahui berbagai trik untuk memperlancar usahanya. Berkat keahliannya itu, ia menjadi seorang saudagar sukses dan dikenal sebagai orang yang paling kaya pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Jauh sebelum kaya raya, Korun hanyalah lelaki miskin yang tak mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bosan dengan kemiskinan, ia meminta kepada Nabi Musa agar mendoakannya agar Allah memberikan kekayaan kepada Korun. Nabi Musa menyetujui usulan Korun ini karena ia tahu bahwa Korun adalah seorang yang sangat soleh dan pengikut ajaran Ibrahim yang sangat baik. Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Korun memiliki ribuan gudang yang penuh berisikan emas dan perak. Dikisahkan bahwa setiap keluar rumah, ia selalu berpakaian mewah, didampingi oleh 600 orang pelayan, terdiri dari 300 laki-laki dan 300 wanita. Juga, ia dikelilingi oleh 4.000 pengawal dan 4.000 binatang ternak. Berikut 60 ekor unta yang membawa kunci-kunci gudang kekayaannya. Namun setelah kaya, Korun sombong dan tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Menurutnya, semua harta kekayaannya adalah hasil jerih payahnya sendiri. Akibat dari perbuatan sombong ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan Korun beserta seluruh harta bendanya. Selanjutnya kita bahas mengenai Haman. Haman ini adalah seorang menteri pada zaman Fir'aun. Ia disebut sebagai aktor utama atas kezaliman Fir'aun.
juga atas kesombongan Fir'aun yang enggan mengikuti seruan Nabi Musa alaihi salam. Sebenarnya di bawah pengaruh istrinya yang saleha, Fir'aun luluh dengan seruan Nabi Musa. Namun atas propaganda Haman, Fir'aun menjadi beringas. Dikisahkan, Haman merupakan wazir atau perdana menteri Fir'aun. Haman juga bertugas sebagai penasehat, sebagai kepala istana, sebagai pengatur dan pengendali infrastruktur, sebagai panglima perang, sebagai pengendali stabilitas nasional, sebagai pengendali stabilitas keamanan, pengontrol ucapan para pengkritik Fir'aun, juga pengatur sekaligus pengendali segala bidang dan urusan. Pendeknya, ia adalah menteri dari segala menteri. Haman juga pembisik yang selalu meneguhkan dan menguatkan bahwa Fir'aun adalah seorang titisan dewa Ra, dewa matahari yang patut disembah sekaligus dewa pemilik aliran sungai Nil. Haman selalu memuji tindak tanduk Fir'aun, baik maupun buruknya. Saat adu tanding antara Nabi Musa dan Fir'aun yang pada akhirnya membuat para penyihir istana mengakui kemenangan Nabi Musa, Fir'aun meminta Haman ke depan publik untuk mempengaruhi rakyatnya agar sang raja tetap dipercaya. Haman ini memang terkenal hebat dalam bersilat lidah dan juga lihai dalam menjilat penguasa. Ketika Fir'aun menyuruhnya untuk membuat menara pencakar langit untuk bisa melihat Tuhannya Musa, Haman menolaknya. Meskipun kita bangunkan menara langit, kita tidak akan menemukan Tuhan Musa di sana, jawab Haman meyakinkan. Kemudian ia melanjutkan, sebab Tuhan Musa itu tidak pernah ada, hanya engkaulah Tuhan itu, hanya dirimulah pemilik Mesir dan Nil ini, engkau Fir'aun yang tinggi. Ujar Haman memuja dan menjilat Fir'aun. Mendengar pujian Haman, Fir'aun berteriak di hadapan rakyatnya, Ana Rabbukumul A'la, Ana Rabbukumul A'la. Akulah Tuhan kalian yang tinggi, akulah Tuhan kalian yang tinggi. Para pengikutnya bersujud dengan penuh keyakinan. Nah, setelah membahas masalah Korun dan Haman, sekarang saatnya kita bicarakan soal Fir'aun. Dalam kitab suci, Fir'aun digambarkan sebagai sosok diktator yang zalim, angkuh, dan menganggap dirinya Tuhan. Melansir Britannica, Fir'aun berasal dari bahasa Mesir Pero atau Per-Aa, yang artinya rumah besar. A. Ehrman dan H. Grappo dalam Waterbach der Egyptischen Sprache tahun 1926 menunjukkan bahwa kata Per-Aa dalam hieroglif digunakan dalam 3 konteks. Pertama, Per-Aa yang berarti rumah besar digunakan untuk menyebut istana raja di era kerajaan lama Mesir, yaitu dari tahun 2700 sampai 2200 sebelum Masehi. Kedua, Per-Aa kemudian digunakan sebagai sebutan tempat tinggal raja dan pemukiman lainnya. Dan ketiga, Per-Aa selanjutnya digunakan sebagai gelar raja-raja Mesir di era kerajaan baru, yaitu tahun 1570 sampai 1069 sebelum Masehi. Dapat disimpulkan bahwa Fir'aun merupakan istilah yang berevolusi. Pada awalnya, Fir'aun digunakan untuk menyebut istana raja, tetapi dalam perkembangannya menjadi gelar yang disandang oleh Raja Mesir kuno, khususnya di era kerajaan baru. Para sejarawan mengungkapkan
pada awalnya penguasa Mesir tidak menyandang gelar Fir'aun, tetapi disebut sebagai raja. Fir'aun baru digunakan sebagai gelar untuk penguasa Mesir ketika memasuki kerajaan baru atau mulai dinasti ke-18. Gelar Fir'aun di Mesir sama halnya dengan gelar Kisra untuk raja-raja Persia atau gelar Al-Kil untuk penguasa Yaman maupun gelar Kaisar untuk penguasa Romawi kuno. Bagi masyarakat Mesir kuno, Fir'aun merupakan pemimpin politik sekaligus pemimpin agama. Sebagai pemimpin negara, Fir'aun memiliki wewenang membuat undang-undang, mengubarkan perang, dan memungut pajak. Sedangkan sebagai pemimpin agama, Fir'aun dianggap sebagai perantara ilahi antara dewa dan orang Mesir. Di samping itu, ada pula yang menyebut Fir'aun sebagai gelar raja-raja Mesir dari dinasti pertama, yaitu tahun 3150 sebelum Masehi hingga aneksasi Mesir oleh Kekaisaran Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Oleh karena itu, Raja Namer atau Manes yang menyatukan Mesir Hulu dan Hilir serta dikenal sebagai pendiri dinasti pertama Mesir disebut-sebut sebagai Fir'aun pertama. Namun, penyebutan Fir'aun paling populer dan konsisten digunakan untuk menyebut raja-raja di era kerajaan baru, yaitu mulai dinasti ke-18. Dalam Al-Quran, nama Fir'aun disebut 74 kali di 27 surat yang berbeda. Fir'aun digambarkan sebagai penguasa yang memiliki angkatan bersenjata tetapi zalim terhadap kaum lemah dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Al-Quran menceritakan bahwa Fir'aun tenggelam di Laut Merah bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa. Namun, Al-Quran tidak menyebut secara spesifik nama Fir'aun yang hidup bersamaan dengan Nabi Musa. Karena itu, Fir'aun sering dianggap sebagai nama orang. Di samping itu, muncul banyak pendapat dari para ahli dan ulama tentang siapa sosok Fir'aun yang dimaksud dalam Al-Quran. Pandangan yang hampir disepakati oleh seluruh sejarawan kontemporer adalah bahwa Nabi Musa hidup di Mesir pada abad ke-13 sebelum Masehi di era Kerajaan Baru. Kerajaan Baru merupakan puncak kegemilangan Mesir, sekaligus era paling populer dan kisahnya terdokumentasi dengan baik. Di masa itu, terdapat sejumlah Fir'aun yang paling berpengaruh, seperti Hatshepsut, Tutmosis III, Amenhotep III, Akhenaten, Tutankhamun, dan Ramses II. Berdasarkan deskripsi Fir'aun dalam Al-Quran, para ahli dan ulama umumnya meyakini bahwa Fir'aun yang melawan Nabi Musa adalah Ramses II. Indikasinya adalah Ramses II adalah orang yang pertama mengklaim dirinya Tuhan. Ia membuat patung untuk dirinya sendiri di samping Dewa Plat dan Amun, dan para penjaga serta tentara memujanya sampai masyarakat umum memujanya. Ia dipanggil dengan banyak gelar, termasuk gelar Tuhan yang baik, Tuhan bumi, Tuhan langit dan bumi, dan yang hidup dan tidak akan mati, sebagai pencipta yang tidak bersalah, yang kaya, dan lain-lainnya.
Dalam Al-Quran, Fir'aun digambarkan sebagai sosok diktator yang zalim, angkuh, dan menganggap dirinya Tuhan. Apabila merujuk pada kisah dalam Al-Quran tersebut, Fir'aun tentunya dapat disebut sebagai orang yang jahat. Namun, tidak semua Fir'aun jahat. Apabila Fir'aun didefinisikan sebagai gelar yang disandang oleh raja-raja Mesir kuno. Raja-raja Mesir kuno tentunya banyak orangnya dan masing-masing memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang baik dan ada pula yang jahat. Dari kisah Qarun, Haman, dan Fir'aun memberi pelajaran kepada kita agar kita menjauhkan diri dari sifat sombong dan takabur meski kita kaya dan memiliki banyak ilmu. Berbagilah dengan sesama karena apa yang kita dapatkan bukanlah semata-mata usaha kita sendiri, tetapi semua karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga tak boleh menjadi penjilat yang hanya membuat laporan menyenangkan serta menyembunyikan fakta yang sesungguhnya, seperti yang dilakukan oleh Haman. Dan terakhir, jika kita berkuasa, jangan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri atau golongan. Jangan zalim terhadap rakyat, apalagi sampai menyebut dirinya Tuhan seperti yang dilakukan oleh Fir'aun Ramses II. Bagi teman-teman yang memiliki cerita mistis atau horor dan ingin menjadi narasumber kami, silahkan menghubungi melalui email misteri.verhal@gmail.com atau mengirim message di Facebook dan Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Jika teman-teman tidak mau ribet, cukup nulis komentar yang ada di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal karena episode mendatang saya akan membawakan berita misteri atau cerita horor yang lebih mencekam. Sampai jumpa. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.